Saya ingin menangkap pembelajaran dari sesi teknik melatih. Saya memperkenalkan cara melatih dengan fasilitasi vibran, atau cara menciptakan pembelajaran yang dinamis dan efektif. Fasilitasi vibran adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang hidup dan partisipatif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif peserta, pemanfaatan pengalaman sebagai sumber belajar, relevansi materi dengan kebutuhan peserta, dan orientasi pada pemecahan masalah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan peserta didik dan mendorong mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Sebelum ke vibran, kita tengok sebentar evolusi teori pembelajaran. Untuk memahami dasar dari teknik fasilitasi vibran, penting untuk mengetahui evolusi teori pembelajaran. Teori pembelajaran telah berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari pertama, behaviorisme awal abad ke-20. Berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Tokoh kunci dari teori ini antara lain Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John Watson. Behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari penguatan, reinforcement, dan hukuman, punishment. Kedua, kognitivisme, pertengahan abad ke-20. Berfokus pada proses mental internal seperti persepsi, perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Jean Piaget, Noam Chomsky, dan Jerome Bruner adalah tokoh-tokoh penting dalam teori ini. Kognitivisme melihat belajar sebagai proses aktif individu dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Ketiga, konstruktivisme sekarang. Berfokus pada konstruksi pengetahuan secara aktif oleh individu. Lev Vygotsky, John Dewey, dan Jan Lave adalah tokoh-tokoh penting dalam teori ini. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses sosial dan kontekstual, di mana setiap orang mengembangkan pengetahuan melalui interaksi sosial dan lingkungannya. Setelah mengenal teori pembelajaran, kita bisa mulai dengan melatih teknik presentasi yang efektif adalah kunci dalam fasilitasi vibran. Berikut adalah beberapa tips untuk presentasi yang efektif terinspirasi dari Steve Jobs. Kesederhanaan adalah kunci. Sampaikan pesan Anda dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Gunakan gambar berkualitas tinggi. Gambar dapat menyampaikan informasi lebih efektif daripada kata-kata. Susun informasi dalam 3 kelompok. Otak manusia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk 3 kelompok, baik konten, konteks, dan kontes. Ciptakan momen wow. Berikan kejutan atau momen tak terduga untuk membuat audiens terkesan. Tunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri. Sikap Anda akan memengaruhi cara audiens menerima pesan Anda. Selanjutnya kita mengenal prinsip-prinsip fasilitasi yang dinamis. Fasilitasi yang dinamis adalah inti dari teknik fasilitasi vibran. Fasilitasi dinamis menciptakan ruang bagi peserta untuk berbagi ide, menguji asumsi, dan mengeksplorasi hal-hal baru. Berikut adalah beberapa prinsip fasilitasi yang dinamis. 1. Seimbangkan struktur dan fleksibilitas. Fasilitasi yang baik memiliki struktur yang jelas, namun tetap fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dan dinamika kelompok. 2. Ciptakan ruang untuk dialog yang otentik dan transformatif. Dorong peserta untuk berinteraksi secara terbuka dan jujur. 3. Bantu peserta menemukan jawaban mereka sendiri. Fasilitator berperan sebagai pemandu, bukan sumber jawaban. 4. Rangkul ketidakpastian sebagai peluang pembelajaran. Ketidakpastian adalah bagian alami dari proses belajar. 5. Selaraskan sinergi energi kelompok. Fasilitator vibran adalah penyelaras energi positif dalam kelompok. Setelah mengenal fasilitasi dinamis, seorang pelatih juga harus menguasai cara merancang, desain proses fasilitasi.
Proses fasilitasi Vibran dapat dirancang dalam beberapa fase, dimulai dari pembukaan bertujuan membangun suasana yang positif dan inklusif. Lalu, fase individu bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta untuk merefleksikan dan memproses informasi secara mandiri. Lantas, fase kelompok untuk mendorong kolaborasi dan diskusi antar peserta. Kemudian, fase pleno bertujuan berbagi hasil pembelajaran kelompok dan membangun pemahaman bersama. Setelah belajar merancang, berikut ini kita mengenal beberapa metode dan teknik fasilitasi. Ada berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan dalam fasilitasi Vibran, antara lain, seperti brainstorming bertujuan mengumpulkan ide secara spontan dan bebas. Kemudian round robin, untuk memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk menyampaikan pendapat secara bergantian. Ada juga liberating structure, sebuah metode fasilitasi yang dirancang untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif peserta. Boleh coba art gallery untuk visualisasi hasil kerja kelompok. Sesekali bisa pilih yang ekstrim seperti fashion show untuk mendorong dinamika dan kreativitas dalam presentasi hasil diskusi kelompok. Selain itu, fasilitator juga perlu menguasai teknik komunikasi interpersonal verbal dan nonverbal untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut adalah beberapa kiat untuk fasilitasi yang efektif. Fleksibilitas agar fasilitator siap untuk menyesuaikan rencana fasilitasi dengan kebutuhan dan dinamika kelompok responsivitas supaya tanggap terhadap kebutuhan dan pertanyaan peserta. Adaptabilitas agar supaya fasilitator mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan tantangan. Pada bagian akhir fasilitasi, pelatih juga perlu melakukan evaluasi pembelajaran dalam fasilitasi Vibran. Berikut ini hal-hal yang perlu dievaluasi dalam proses pelatihan. Koneksi untuk mendorong peserta menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Konsep untuk memastikan peserta memahami konsep-konsep kunci yang dipelajari. Konteks untuk memastikan peserta bisa menerapkan pembelajaran dalam konteks yang relevan. Kreasi untuk mendorong peserta menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pembelajaran. Apa yang kita bisa pelajari? Teknik fasilitasi Vibran adalah pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan pembelajaran yang dinamis dan efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas, fasilitator dapat menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan, partisipatif, dan menyenangkan.